Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, untuk kasih dan penyertaan-Mu yang boleh terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang malam yang lalu, sehingga pagi hari ini kami masih boleh menikmati hari baru, hari yang Tuhan karuniakan buat kami. Kami akan melaksanakan kegiatan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani, yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bukan berarti bahwa firman Allah telah gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini dengan tema janji keselamatan. Menjadi orang pilihan, memberikan sukacita, bahkan perasaan istimewa dalam diri seseorang. Seperti halnya saat akan melamar suatu pekerjaan, dengan begitu banyak pelamar, hanya akan ada beberapa yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Sehingga tentu orang yang terpilih itu akan bersukacita. Umat Israel adalah umat pilihan Allah yang diberi kemuliaan dan keistimewaan, sebab dari keturunan Israel akan lahir seorang Mesias anak Allah. Namun keistimewaan umat Israel tidak sejalan dengan kehidupan mereka. Paulus menggambarkan kekecewaan terhadap Israel dengan merelakan dirinya dikutuk dan terpisah dengan Kristus. Karena penolakan Israel terhadap Yesus Kristus, meskipun Israel disebut sebagai umat pilihan yang telah menerima perjanjian Allah, akan tetapi mereka bisa saja terancam binasa. Paulus menegaskan, bukan janji Allah yang gagal, sebab tidak semua orang Israel berasal dari Israel, dan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ini berarti bahwa bukan persoalan keturunan secara lahiriah atau daging yang membawa pada janji Allah, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus.
Namun janji keselamatan itu adalah anugerah Allah yang dapat diberikan kepada siapapun, bukan berdasarkan keturunan orang baik atau perbuatan, namun adalah anugerah dan kasih karunia. Janji keselamatan dalam Yesus Kristus telah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, bersyukurlah karena pilihan Allah atas kita, serta hiduplah dalam keistimewaan karena kasih karunia yang diberikan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan bersama. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami baca ini boleh kami jadikan sebagai pedoman, sebagai landasan, sebagai pegangan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Bapa yang kekasih, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka masing-masing. Baik yang menerima karunia Tuhan lewat pertambahan usia, Tuhan lengkapi sukacita mereka. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, biarlah kiranya mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan. Biarlah Tuhan, mari Engkau lawat mereka. Biarlah kiranya mereka tetap kuat, tetap berpegang teguh di dalam menghadapi pergumulan yang mereka hadapi dalam sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang kekasih, kami berdoa untuk sepanjang aktivitas yang akan kami lakukan dalam sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati. Ini doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk rehat pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.